Hi dear friends, welcome to the very first episode of TikToks. Bersama aku, Taranata Putri, teladan scholars cohort 2024, sekaligus mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Riau 2023. Nah, aku super excited untuk menjalankan episode perdana dari TikToks hari ini nih teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, aku bakal kenalin dulu apa sih itu TikToks. Jadi TikToks itu adalah singkatan dari Tanoto Scholar Talks, yang mana ini adalah sebuah podcast yang hadir sebagai platform berbagi inspirasi, edukasi, dan juga pengalaman nyata dari para penerima beasiswa Tanoto Foundation atau yang bisa disebut dengan Tanoto Scholars. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk membagikan cerita, inspirasi, dan juga pembelajaran dari dan untuk anak muda di Indonesia seputar pendidikan, kepemimpinan, pengembangan diri, dan juga kontribusi sosial. Makanya di episode pembuka kali ini, kita bakal bahas topik yang super relate buat kalian semua yang punya mimpi besar, terutama buat kalian yang pengen banget bisa terbang ke luar negeri. Makanya tema kita pada hari ini adalah menggapai mimpi, inspirasi, dan strategi meraih kesempatan internasional. Jadi nih buat kalian teman-teman yang punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, pengen ikutan student exchange, atau pengen punya pengalaman internasional deh yang bisa bantu mempercantik CV teman-teman, this episode is truly for you guys. Dan pastinya hari ini aku nggak bakal sendirian, karena kita kedatangan dua sosok luar biasa yang udah buktiin sendiri kalau mimpi besar itu bukan cuma angan-angan. Yang pertama ada Egil Ewangga, seorang teladan scholarship awardee, pernah jadi Presiden TSA Pekanbaru 2023, dan juga ikut program Asia Europe Foundation Young Leaders Summit Capacity Building di Budapest, Hungaria. Dan yang kedua ada Dedi Safrizal, beliau merupakan LPDP Scholarship Awardee, lulusan MSc TESOL dari University of Birmingham, UK, sekaligus punya pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai IELTS instructor dan juga English teacher. Langsung aja yuk kita sambut dan kenalan bareng tamu-tamu inspiratif kita pada hari ini. Halo Bang Dedi dan juga Bang Egi. Halo Sarah. Welcome to TikToks. Sebuah kehormatan untuk nanti. Boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman T-Friends dan juga semuanya. Mas Didi. Mas Didi. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dedi Safrizal. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, kabupaten termuda di Provinsi Riau. Saat ini saya bekerja sebagai IELTS tutor yang mengajar persiapan tes untuk bahasa Inggris, khususnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Egy Erlangga. Aku berasal dari Kabupaten Pahlawan. Untuk sekarang, aku adalah seorang undergraduate yang OTW graduate nih, lagi nunggu jadwal untuk seminar akhir di bidang teknik informatika. Nah, jadi untuk bidang keahlianku sendiri, aku berkonsentrasi di bidang AI dan juga teknologi machine learning. Jadi, ya itu aja dari aku. Oke, sama-sama kita doakan ya teman-teman supaya Bang Egi cepat lulus segera. Amin. Oke, nah tadi kan dari penjelasan aku nih, kita udah tahu ya, ternyata dari keduanya, Bang Egi maupun Bang Dedi ini punya pernah mendapatkan scholarship menjadi awardee, terutama Bang Dedi ini udah dapat LPDP awardee menjadi student S2 di Birmingham, UK. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin Bang Dedi pada akhirnya termotivasi untuk ikut program ini? Atau ada gak titik awal yang bikin Bang Dedi merasa, oke, gue harus daftar ini, gue harus cobain ini gitu? Oke, sebenarnya cerita awal itu mungkin bisa ditarik balik ke zaman-zaman SMA ya. Waktu itu saya SMA itu di desa saya di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang statusnya itu kan daerah terluar. Desa saya itu desa berseberangan langsung dengan Malaysia, dengan Singapura. Dan zaman saya SMA itu adalah di mana akses pendidikan itu masih bisa dibilang sangat sulit ya. Jadi waktu itu ada satu guru bahasa Inggris yang datang ke mengajar di sekolah kami, dan disitulah mulai titik keinginan saya untuk belajar tentang bahasa Inggris itu sendiri, karena bagi saya ini sebuah hal yang menarik. Saya belum pernah tahu bahasa Inggris itu sebelumnya seperti apa, dan salah satu momen berharganya itu adalah ketika dulu kita dapat membaca novel dari Andrea Hirata, kalau teman-teman tahu ya. Nah, novel Tetralogi Laskar Pelangi, dan disitulah titik di mana saya itu termotivasi untuk melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Karena cerita di Tetralogi Laskar Pelangi itu sangat
mirip dengan apa yang kami hadapi di pedesaan gitu. Memang ada misalnya teman-teman saya dari desa sebelah yang setiap harinya itu mereka berjalan kaki selama 1 jam untuk sampai ke sekolah. Nah, itu kan sangat-sangat relevan dengan apa yang diceritakan di novel tersebut. Kemudian dari tetralogi Laskar Pelangi itu juga salah satu bukunya itu adalah Edensor. Jadi kalau teman-teman tahu Edensor, itu adalah salah satu desa yang tercantik di Inggris, dan itu yang sebenarnya memotivasi saya untuk melanjutkan studi ke Inggris. Dan fun fact-nya lagi, ketika ada program persiapan keberangkatan LPDP, salah satu pematerinya itu adalah Andra Hirata. Gitu. Jadi memang sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Itu titik awal kenapa saya ingin melanjutkan studi ke Inggris. Dan juga dari pesan guru saya, kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris, berangkat dong ke Inggris gitu. Motivasi itu sedikit banyaknya membentuk saya hari ini. Begitu, Ara. Kalau dari Bang Egy sendiri nih, yang pernah ke Hungaria ya baru-baru ini, benar. kira-kira apa sih yang membuat Bang Egy tertarik untuk mencoba ke sana? Oke Tara, jadi buat aku sendiri dari dulu, dari aku waktu kecil, aku pengen banget yang namanya naik pesawat. Jujur aja, itu mungkin semua anak kecil di zaman aku kayaknya naik pesawat adalah sesuatu hal yang wah gitu kan ya. Dan aku dari dulu itu nggak pernah nemuin yang namanya alasan untuk pergi gitu kemana-mana untuk naik pesawat. Nah, jadi pas sekarang aku dapat beasiswa dari Earth Foundation, makasih Bapak Sukarno Mamoto yang udah nge-provide juga. Dan itu aku pertama kali dapat kesempatan naik pesawat itu ke Jawa waktu itu, ke Bogor. Dan pada saat itu aku punya pemikirannya gini, wah naik pesawat nih, aku udah bisa sejauh ini, next apa lagi ya? Nah jadi karena aku melihat banyak orang-orang yang di Bellatoe Foundation juga itu dapat privilege untuk pergi lebih jauh lagi ke luar sana, aku lagi-lagi jadinya punya harapan sendiri gitu lah. Aku punya harapan untuk pergi, aku bisa pergi sejauh apa sih gitu dengan privilege yang diberikan ini. Dan ya motivasinya salah satunya adalah pokoknya aku pas dapat beasiswa ini minimal sekali keluar negeri. Dan ya akhirnya aku dapat chance-nya di situ waktu itu. Aku melihat ada kesempatan nih untuk program yang namanya tuh ASEF ya, ASEF Edu. Di situ programnya itu memang merekanya bakal ngeseleksi orang-orang dari sekitar 50 negara, jadi nanti dipilih 80 orang, dan aku salah satunya yang wakil dari Indonesia di situ. Dan ya motivasi aku lagi-lagi itu dia, aku bisa sejauh apa sih dengan privilege yang diberikan oleh beasiswa aku selama ini gitu. Oke, wah keren banget ya cerita dari Bang Egy dan juga Bang Dedi tadi ya. Karena kita tahu ya, terutama buat anak-anak muda kayak kita, kebanyakan dari kita tuh ngerasa ragu, ngerasa gak percaya diri, karena merasa kurang berprivilege, gak cukup pintar, gak cukup layak, karena kayaknya aku gak cocok deh, aku anak desa, aku ekonomi gak cukup, dan lain-lain gitu. Tapi ternyata semua hal-hal seperti itu gak menjamin juga ya membuat kita tuh jadi tetap berada di dalam tempurung gitu. Kalau menurut Bang Iyi sama Bang Dedi juga, sebenarnya apa sih kuncinya untuk bisa melangkah lebih jauh lagi gitu? Silakan. Oke, baik. Menarik ya pertanyaan dari Hara. Bagi saya, salah satu hal yang sangat menentukan aksi kita itu adalah ya, kalau saya sendiri itu mulainya di tahun 2013 kali ya. Ini sedikit sharing pengalaman sedikit bahwa di 2013 itu saya ikut seleksi program pertukaran pemuda antar negara. Waktu itu masih cukup booming karena itu adalah salah satu program yang ada waktu itu untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan pemuda khususnya untuk mendapatkan pengalaman ke luar negeri. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali informasi dan program-programnya bermacam-macam ya. Waktu itu cukup terbatas dan salah satunya itu adalah PPAN. Nah, waktu itu saya pengen itu ke Kanada karena basis saya kan anak mahasiswa bahasa Inggris dan tentu pengen dong dapat pengalaman exposure bahasa Inggris itu sendiri di negara di mana bahasa Inggris itu digunakan gitu. Nah, tapi dari proses seleksi itu membawa saya ke program yang lain namanya program SEAP. Di seleksi itu kita dari Provinsi Riau itu dapat 5 program. 1 ke Kanada, 1 ASEAN Jepang, 1 ke Malaysia, 1 Australia, 1 ke Cina. Cuma 5. Tapi yang daftar itu 100 orang gitu. Jadi setelah seleksi hari pertama, itu seleksinya adalah tes tertulis dan pidato bahasa Inggris.
Di awal seleksi saya merasa saya cukup confident gitu ya, punya kepercayaan diri. Dan setelah selesai hari pertama itu, di mana saya melihat performance dari teman-teman yang lain, saya udah wah nyerah nih, nggak ada harapan karena udah lihat bagaimana senior-senior saya dari bahasa Inggris punya performance yang baik sekali dalam pidato bahasa Inggris gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu saya tidak memiliki lagi ambisi gitu. Dalam artian I've got nothing to lose. Sehingga saya lebih plong ketika proses seleksi, dan ternyata itu yang justru membuat saya itu bisa lebih all out. Terkadang kita ketika mengikuti sebuah proses seleksi, kita takut duluan. Benar-benar. Kita takut kalau kita nggak terpilih, nggak diterima, kita takut dijudge. Dan justru hal-hal itu yang membuat kita menjadi memiliki batasan, kita tidak perform dengan all out. Nah, ini salah satu pelajaran yang penting ketika mengikuti apapun itu seleksinya, milikilah mindset that you have got nothing to lose. Karena dengan begitu kita bisa lebih relax, bisa lebih memberikan performance yang terbaik. Sebenarnya para juri atau para tim penyeleksi apapun itu tidak mengharapkan 100% kalau kita tidak punya 100%. Jadi kalau kamu punya 10, berikan 10-nya itu gitu. Nah, makanya saya juga sering menekankan kepada teman-teman, baik itu mau seleksi beasiswa ataupun seleksi apapun itu, berikan performance yang terbaik. Jangan hanya coba-coba. Kadang-kadang ada orang yang ikut proses seleksi apapun itu, pengen coba dulu gitu. Kalau kita coba-coba, ada tendensi kita tidak memberikan effort sepenuhnya. Jadi kalau saya bilang, siapkan aja dulu, persiapkan dengan matang, ikuti seleksinya dengan baik, hasilnya nanti belakangan gitu. Karena kita tidak dituntut untuk mendapatkan hasil, tapi kita dituntut untuk memberikan usaha yang terbaik. Kalau saya biasanya begitu. Berarti intinya kita tuh harus persiapkan aja dulu yang Iya. terbaik, nggak perlu mikirkan dulu hasilnya nanti kayak gimana, yang Iya. penting kita show up dulu. Apapun hasilnya, mau menang maupun kalah, kita tetap udah ngelakuin yang terbaik gitu. Dan memang kita ketika mengikuti sesuatu kan memang harus siap dengan konsekuensi itu. Kalau ikut lomba ya harus siap menang dan harus siap kalah. Jangan hanya siap menangnya aja gitu. Seperti itu. Kalau dari Bang Egi gimana Bang? Oke. Tadi bisa diulang lagi nggak, Har? Biar aku nge-refresh lagi. Tadi kan aku udah sempat terpapar nih sama jawabannya Mas Didi. Takutnya aku malah ini lagi gitu. Tadi gimana? Tadi kan banyak ya dari teman-teman kita tuh yang takut untuk memulai karena motivasinya tadi kan kurang percaya diri atau merasa gak cukup privilege, gak cukup pintar. Terus gimana sih tanggapannya Bang Egi terkait hal itu, dan gimana caranya sih untuk keluar dari mindset seperti itu untuk bisa melangkah lebih jauh lagi? Oke, Hara. Jadi aku punya pandangan kalau manusia itu dibentuk sama pola pikirnya. Itu dia. Jadi kalau kalian percaya kalian itu adalah orang yang nggak mampu, ya kalian bakal jadi nggak mampu. Niatnya udah nggak ada. Gitu. Nah, itu hal yang sama seperti yang udah Mas Didi sempat ngomongin. Kayak yang perlu kita lakukan itu memang adalah mengerjakan sesuatu secara optimal. Oke? Kalau mungkin orang-orang banyak yang bilang, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tapi mereka lupa, mereka itu bisa, cuman mereka mandang standarnya itu standar orang lain yang lebih jago daripada mereka. Padahal, kalau mereka itu berkaca pada diri mereka sendiri, dan juga mungkin mereka lupakan sama yang standar tadi ya, standar yang udah lebih tinggi tadi, bisa jadi si recruiter atau mungkin orang-orang yang ngundang mereka itu tuh nggak mengharapkan standar kita setinggi itu loh. Jadi ini contohnya ya, aku ceritain dulu pengalaman kemarin waktu Hungaria. Jujur aja, mungkin kalau dari segi bahasa Inggris aku nggak sejago Mas Didi, serius. Karena waktu itu skor TOEIC aku aja sekitar 700-an, 790 TOEIC. Dan ya itu bukan skor yang high. Kalau mungkin kita convert jadi IELTS atau gimana, itu bahkan nggak nyampe C1 gitu, masih B. Tapi ada satu hal yang aku yakini di dalam diri aku, kalau aku takut terus, aku kapan mulainya gitu sih. Dan disitulah aku punya mindset, ya udah aku coba dulu, bukan coba-coba ya, aku coba dulu, aku ngasih semuanya, ngasih semua yang aku punya. Itu yang menurut aku nyoba itu di situ ya. Jadi kalau bedanya orang coba-coba dengan yang punya mindset coba dulu itu YOLO, you only live once gitu. Ya udah, kita keluarin semua yang kita punya, all out di situ. Nah, itulah coba-coba yang benar menurut aku. Jadi kalau kita beranikan diri untuk ambil chance atau mungkin opportunity, teman-teman, menurut aku itu
udah ngilangin salah satu tembok paling besar, yang mana itu adalah mindset kita sendiri. Dan ya, ujung-ujungnya waktu aku mendaftar aja itu aku masih punya pikiran-pikiran tadi, Hana. Karena yang aku dengar dari beberapa generasi yang program yang aku ikut itu namanya ASEF kan, tadi ya udah aku sempat mention, udah ada sekitar 4 generasi programnya berturut-turut. Pas aku lihat bukletnya, kan ada list peserta dan mereka itu kerjaannya apa-apa aja. Aku melihat mereka itu rata-rata PhD, terus juga aktivis, ketuanya lagi global tingkatnya. Aku mikir kayak, aku apa ya gitu. Tapi pas aku putar-putar lagi, kan kita waktu di Tanah tuh dapat program yang namanya Lead Self ya. Kita tuh punya yang namanya unique selling point juga gitu. Ada satu hal yang mungkin orang-orang besar, orang-orang elit itu nggak punya dari kita misalnya gitu. Jadi ya udah abang beraniin daftar, aku beraniin daftar waktu itu. Dan yang nggak nyangka sih waktu itu aku sempat ngomong ke mama aku kayak, Ma, Egi coba daftar ini sih, tapi kayaknya nggak bakal lolos lah karena orang-orangnya gini. Cuman ya Egi ngasih semua yang Egi punya sih, CV-nya Egi lengkapin, semua pengalaman-pengalaman tuh dibilangin semua. Karena kalau di tes yang aku ikutin itu sendiri, dia bukan tes tertulis, bukan tes kayak akademik, itu enggak, tapi mereka itu ngetes pengalaman aku sejauh ini apa, dan aku di situ melihat secerca harapan. Oh, ternyata yang mereka lihat itu bukan soal ya kemampuan dari kitanya sendiri gitu kan, misalnya kayak kemampuan bahasa Inggris atau gimana. Memang mereka bilang requirements-nya itu bahasa Inggris, tapi mereka nggak bilang bahasa Inggrisnya itu harus yang gini, harus yang gitu. Jadi pas aku lihat opportunity itu, celah, bisa dibilangnya celah, disitulah aku bisa mulai ngiris semua mindset-mindset yang tadinya ada di kepala aku. Oh, jadi yang menurut aku salah satu hal yang penting untuk bisa mulai motivate diri sendiri itu adalah melihat opportunity sekecil apapun dan jadikan itu pendorongnya gitu untuk bisa berani maju. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai ubah nih mindset kecil, mindset yang membuat kita tuh membatasi diri sendiri gitu kan. Jadi kita harus mulai coba nih adaptasi mindset-mindset yang dipunyai oleh Bang Egi dan juga Bang Dedi. Ini selanjutnya masuk nih ke cerita utamanya. Tadi kan Bang Dedi udah punya nih banyak pengalaman bersama orang-orang di luar, pengalaman globalnya lah gitu. Gimana sih rasanya belajar atau ikut program di luar negerinya gitu? Pertama kali kayak gimana sih rasanya? Oke, interesting. Nah, sedikit sebelum kita masuk kepada jawaban tentang pertanyaan itu, menyambung sedikit apa yang Egi sampaikan tadi, bahwa saya rasa apapun itu yang akan kita ikuti, lawan terbesar kita itu justru diri kita sendiri. Benar. Jadi ketika kita sudah bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan, keraguan-keraguan di dalam diri kita sendiri, maka kita bisa memberikan performa yang terbaik. Saya sangat beruntung di 2013 saya menjadi orang yang terpilih mewakili Provinsi Riau untuk program SEAP itu, karena disitulah saya rasa titik di mana saya banyak sekali belajar, dan situlah pengalaman yang membentuk bagaimana saya sekarang, gitu ya. Karena dari program itu, baru ini program pertukaran pemuda yang paling lama sudah ada sejak 1974 dan masih ada sampai sekarang. Dan ketika sebelum kita berangkat itu memang betul-betul dipersiapkan dengan matang, karena kita akan bertemu dengan perwakilan dari negara-negara ASEAN dan Jepang. Setiap negara itu mengirimkan 28 delegasinya, dan kita akan berkumpul di Jepang dulu, baru kemudian keliling ke negara ASEAN menggunakan kapal pesiar. Gitu. Silakan teman-teman cari program SEAP namanya ya. Nah di situ. Jadi memang mindsetnya itu adalah karena kita akan menjadi perwakilan dari negara. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang kiranya akan merugikan negara, ya maka beban moral itu ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi ketika untuk menghadapi situasi seperti itu, salah satu kuncinya itu adalah ketika kita memiliki open mindedness, keterbukaan untuk menerima informasi yang baru. Saya beruntung ketika saya program tersebut ada persiapannya terlebih dahulu, baik itu dari senior-senior saya di Pekanbaru maupun dari senior di Jakarta. By the way, di Jakarta itu kita memang ada persiapan pre-departure training selama sekitar 2 minggu di Sekolah Komando Angkatan Laut gitu. Jadi waktu itu cukup signifikan persiapannya, dan turun sekitar puluhan kilogram berat badan. Nah gitu ya. Tujuannya adalah ketika nanti kita berkomunikasi dengan peserta dari negara lain, kita bisa merepresentasikan Indonesia itu dengan lebih baik. Jadi
intinya adalah ketika teman-teman akan belajar di luar maupun akan involve dengan kebudayaan yang baru, tempat yang baru, milikilah yang pertama tentunya kita harus belajar dulu nih. Belajar baik itu tentang diri kita sendiri dan tentang orang lain, tentang tempat atau lingkungan yang akan kita tuju tentunya. Ya, karena itu kuncinya. Kalau kita tidak kenal dengan diri sendiri, ya bagaimana nanti kita akan menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain. Itu juga dengan sebaliknya. Kalau kita tidak tahu misalnya dengan budaya orang Jepang itu seperti apa, tentunya kita akan menghadapi kesulitan untuk beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi inilah salah satu hal yang kunci kesuksesan ketika seseorang ingin ikut kegiatan secara internasional. Jadi miliki kemampuan untuk menerima informasi yang baru tanpa kita mengaplikasikan informasi tersebut secara mentah-mentah. Jadi kita akan terekspos dengan berbagai macam kebudayaan, cara pikir, cara pandang, cara berkomunikasi. Kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat, kita bisa saja terbawa arus. Maka dari itu, persiapan yang pertama itu adalah tentang diri kita dulu, baru memiliki keterbukaan. Jangan sampai kita ketika terekspos dengan kebudayaan baru, orang-orang yang baru, cara berkomunikasi yang baru, itu justru membawa kita ke arah yang kurang baik. Ya. Gitu kuncinya kalau dari saya. Ini kalau boleh tahu, berapa lama jadinya Bang Didi itu ada di UK? Kalau di program LPDP, program studi itu sendiri kan 1 tahun, tapi beruntungnya kemarin saya itu dapat extension untuk mensubmit itu, jadi ada program online-nya dulu, kemudian 1 tahun saya di UK, baru kemudian mensubmit disertasi saya. Oh gitu. Kalau gitu, gimana sih membandingkan antara realita hidup di sana dan juga ekspektasi sebelum berangkat? Apakah sesuai? Ekspektasi, oke, interesting choice of topic. Karena managing expectation itu cukup penting sekali. Saya belajar istilah namanya expect the unexpected. Expect the unexpected artinya kita boleh memiliki ekspektasi, tapi kita juga harus siap ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Nah, yang berbeda mungkin berkaitan dengan culture ya. Yeah. Culture shock mungkin yang sering ditanyakan. Sebenarnya bagi saya yang lebih berbahaya itu bukan culture shocknya, tapi reverse culture shock. Betul, familiar nggak dengan istilah reverse culture shock? Misalnya gini, kita mungkin akan kaget ketika kita berhadapan dengan lingkungan yang baru, dengan budaya yang baru. Let's say, saya mengambil di konteks di Jepang, ya. Let's say kita ngomongin tentang punctuality. Kita tahu orang Jepang itu sangat punctual. Bahkan untuk program Pertukaran Pemuda itu 2 bulan sebelum kami berangkat, kami udah dapat itinerary program itu dengan sangat-sangat detail. Jadi kamu udah tahu acara di hari ini, pukul ini kita mau ngapain, pakai baju apa, siapa saja yang menghadiri, itu udah sangat detail sekali. Dan di situ bagi saya sendiri itu cukup challenging untuk beradaptasi, untuk ngikutin pace mereka. Tapi karena sudah selesai program itu, ketika saya kembali lagi ke Indonesia, saya justru merasakan reverse culture shock itu sendiri. Loh, kok gini ya, gini banget. Ternyata selama ini kita itu nggak sepunktual itu. Dan bahkan kita dapat dengan istilah jam karet, dan kita bangga itu. Kita jadikan itu bahan jokes, bahan lelucon. Padahal itu kan bukan hal yang baik. Nah, justru itu yang membentuk kepribadian seseorang atau perspektif seseorang. Kemudian di UK, sistem belajar mungkin itu berbeda sekali. Yang saya sangat rasakan itu adalah ketika di kelas, sistem pelajaran sama sekali bukan spoon feeding. Mungkin kalau di kelas-kelas yang saya alami sebelumnya, dosen menyampaikan materi, mahasiswa menerima informasi tersebut dan mencatat. Ya. Tapi kalau di sistem belajar di luar negeri, kita diberikan dengan reading list terlebih dahulu, yang itu harus wajib kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan membaca itu, jurnal apapun itu, kita nggak bisa involve dengan discussion di dalam kelas. Jadi gunanya untuk melakukan baca dulu tadi sebelum kelas adalah untuk berdiskusi. Bisa aja kita memilih untuk tidak membaca misalnya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain di kelas. Jadi memang sistem belajar itu adalah mengandalkan kemampuan, keinginan kita sendiri. Gitu. Begitu juga dengan misalnya memberikan feedback. Nah, memberikan feedback dalam ketika diskusi gitu ya, atau ketika menulis atau ada tugas, itu kita di-praise dulu hal-hal yang kita sudah lakukan dengan baik. Baru kemudian
kita diberikan suggestion apa yang bisa diimprove lagi. Mungkin berbeda dengan pengalaman yang saya dapati ketika di S1. Yang diutamakan itu adalah kesalahan-kesalahan kita misalnya. Ketika kita sampaikan skripsi saya seperti ini, banyak dicoret itu kesalahan-kesalahan kita tanpa mengapresiasi apa yang kita sudah lakukan dengan baik. Nah, itu yang sampai sekarang saya coba aplikasikan itu di kelas-kelas saya. Saya ketika misalnya ada kelas writing, saya apresiasi dulu apa yang sudah bagus dan apa yang bisa diimprove. Karena dengan begitu kita pasti setiap orang punya kegembiraan ketika usaha yang baiknya itu diapresiasi. Seperti itu. Kalau dari Bang Egi sendiri nih, ada nggak culture shock juga seperti atau reverse culture shock yang dirasakan kayak Bang Didi tadi? Oke, jadi kalau sebelum aku ke Hungaria waktu itu kan aku ngeriset-riset ya. Banyak banget aku ngeriset kayak stereotip-stereotip yang ada di Eropa gitu. Contoh nih, misalnya kayak orang Eropa itu ternyata nggak ramah. Dan fun fact, pas aku datang ke sana, semua, nah mungkin yang namanya reverse juga. Jadi kayak aku justru, semua yang aku kira bakal A, ternyata Z semua gitu. Nggak ada yang, ya memang beberapa tuh ada gitu kan. Beberapa stereotip ada yang benar gitu kan. Tapi kayak mostly, semua stereotip yang aku udah persiapkan diri aku, pokoknya aku harus siap mental, orang-orang itu bakal cemberut. Katanya kan orang-orang di situ kan nggak gampang senyum kan. Oh ternyata tidak gitu. Mereka semuanya justru lebih ramah senyum daripada orang yang pada umumnya. Memang sih kalau orang Indonesia itu punya tendensi senyumnya itu kayak ke orang asing pun juga mereka senyum gitu. Kalau mereka ini ada tempatnya, tapi mereka masih ramah kok kategorinya gitu. Memang bentuk keramahannya beda, tapi kayak mereka ya tetap kategorinya ramah gitu. Waktu aku kesana banyak banget stereotipnya itu memang benar-benar terkelupas satu demi satu karena juga aku juga punya dapat apa yang namanya privilege untuk bisa melihat berbagai macam negara dalam satu waktu kan gitu. Jadi kan yang diundang tuh banyak negaranya tuh, ada dari India, Jepang, Cina pun juga diundang. Terus dari Eropa itu masing-masing negara, bahkan dari Turki yang mereka juga enggak apa ya, bisa dibilang kan mereka agak ke timur tengah gitu kan. Cuman mereka sendiri bilang mereka nggak bagian dari Eropa, tapi karena mereka deketan, mereka ikut katanya gitu. Aku nggak ngerti juga gimana ya, karena aku geografi aku low banget gitu. Tapi yang pasti banyak negara yang join di situ, dan situ aku bisa ngelihat kayak, oh ternyata negara ini tuh gini ya. Pasti itu akhirnya nggak kayak gini kok. Mereka katanya misalnya nih kayak orang Jerman tuh katanya patuh aturannya. Teman aku dari Jerman, ternyata mereka ya masih bisa ngelanggar, tapi dengan catatan selama itu nggak bener-bener yang ngerugiin, kata mereka ya udah nggak apa-apa, aku manusia juga loh gitu katanya. Jadi beberapa hal yang aku sebenarnya nggak expect waktu kesana itu ya itu. Terus juga aku ada nanyain beberapa stereotip. Memang ini kayak kesannya kasar gitu kan, aku nanyain ke mereka, tahu nggak guys, kami di Indonesia itu ngirain kalian nggak pernah mandi loh gitu. Aku gituin gitu kan sambil ngejokes, dan mereka ketawa gitu. Egi, fun fact, itu memang bener tapi pas di winter aja katanya gitu. Pas yang di hari-hari kayak musim panas, musim semi, nah itu kebuka masing-masing harap. Jadi kalau menurut aku sendiri budayanya juga itu gimana ya, bisa dibilang banyak banget. Aku nggak bisa ceritain semua yang sekarang di sini. Mungkin aku kudu bikin postingan linknya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau lihat, aku bakal tulis dalam waktu dekat karena juga ada tugas kan. Jadi aku bakal tulis tentang itu. Dan beberapa hal lainnya, contohnya dari segi budaya belajar. Punctuate pasti itu, memang aku jujur aja senangnya itu di sana. Program-programnya itu nggak ada yang bahkan lewat semenit pun nggak ada gitu loh. Memang benar-benar kalau mereka udah start, kita nggak nunggu orang lagi, udah kita mulai aja dulu. Yang lain datang nanti mereka itu bakal dapat kerugiannya ya, mereka bakal miss materinya gitu kan, mereka bakal nggak dapat materinya. Terus juga mereka itu benar-benar aktif. Aku nggak tahu, mungkin entah ini apakah mereka itu bisa dibilang udah terpilih gitu ya, kan diseleksi gitu ya. Terus mereka memang punya personality atau mungkin frekuensi yang mirip-mirip dengan aku nggak tahu. Tapi mereka semua aktif, nanya, dan di situ aku kayak buka gitu. Dan mereka punya budaya apresiasi yang sangat tinggi. Bahkan aku punya kesalahan gitu kan. Kalau di Indonesia kan biasa diketawain ya, salah gitu kan jawabannya. Mereka berusaha untuk mencari at least aku benernya di mana. Terus mereka baru mengkoreksi. Dan itu menurut aku, ini aku bener-bener enjoy acaranya. Dan di situ seketika mood aku yang awalnya juga sebenarnya aku kayak dihantui bayang-bayang, aduh bahasa Inggris kok takutnya aku nggak ngertiin. Oh ternyata enggak, di sana itu juga, ini fun fact ya, di sana tuh aku kan kayak mikir, oh bahasa Inggris kok harus benar-benar pronunciation-nya benar atau gimana nya. Tapi ya dengan bahasa Inggrisku yang memang nggak bisa dibilang seadanya juga, tapi yang maksud aku bahasa Inggrisku yang memang nggak se-expert itu,
aku ngomong sama mereka justru lebih dimengerti, mereka lebih gampang mengerti daripada ngomong pas sama orang British asli. Kenapa? Karena kata mereka actionnya aku masih lebih bisa didengar daripada orang British sendiri. Aku makanya kayak heran di situ banyak banget pikiranku kayak kacau balau. Semua ekspektasi yang aku kira tadi bakal A ternyata B, dan itu adalah sebuah kenangan yang menurut aku bakal selalu aku ingat, selalu aku simpan. Jadi kayak pas keluar negeri berikutnya mungkin aku bakal punya ekspektasi yang berubah total dari segi belajarnya mungkin tadi ya ya. Terus juga aku agak heran sama orang-orang di sana ya, karena merekanya itu kan kalau di Indonesia kalau kita terlalu sering nanya itu bakal dikatain caper gitu kan ya. Nah di sana justru memang itu yang diutamakan, apalagi waktu mereka itu kami jadi kayak waktu itu ada simulasi. Jadi ada namanya itu Studyville gitu ya teman-teman, itu disimulasiin. Oh ya berbeda, aku sebelum lebih jauh aku mau jelasin dulu lah programnya itu kan ASEP tadi aku udah sebutin. Nah itu programnya itu tentang Society 5.0. Jadi di zaman sekarang, di zaman dimana AI teknologi itu berkembang, manusia juga harus berubah gitu pola kehidupannya, entah itu dari segi pendidikan atau mungkin demokrasi dan lain sebagainya. Dan di sini leadershipnya itulah yang diangkat di situ, leadership in Society 5.0. Jadi mereka ngajarin gimana caranya manusia itu bisa hidup berdampingan dengan AI dan juga teknologi. Dan salah satu sesinya yang menarik adalah The Sleepyville namanya. Jadi ada sebuah desa, sebuah town lah gitu, mungkin kayak kota kecil bisa dibilang. Merekanya itu punya berbagai macam roles gitu. Jadi kami masing-masing dibagiin roles-rolesnya. Kalau di situ waktu itu aku dapat role sebagai IT engineer gitu. Dan ada yang roles-nya itu ibu 3 orang anak tanpa suami. Begitu. Memang benar-benar unik permainannya, gamenya. Nah jadi itu di situ kami diminta untuk membela hak kami di tengah-tengah pemerintahan yang mereka itu mulai menggunakan AI untuk segalanya. Jadi pemerintahannya ceritanya itu tuh mau bikin kayak apa ya teman-teman ya? Kayak semua peraturan, semua gerak-gerik kalian akan kami rekam pakai AI dan kami akan menentukan hukuman atau mungkin sanksi yang sesuai gitu. Dan banyak yang nggak setuju gitu. Nah di situ aktifannya itu yang benar-benar bikin semua acaranya hidup. Jadi kalau di Indonesia aku nggak bermaksud menyudutkan suatu kelompok atau gimana teman-teman, tapi selama ini aku ngadain acara, biasanya susah banget yang namanya nge-engage orang-orang biar aktif, biar semuanya ngobrol, biar semuanya tuh pecah banget gitu, susah. Dan ya di sana itu jauh beda, orang-orangnya semua yang kayak bener-bener orang-orang yang aktifnya parah gitu lah. Jadi misalnya kayak aku ibu 3 orang anak nggak ada ya, tapi mereka tuh kayak berperannya tuh seakan-akan excited banget ya ikut. Mereka itu benar-benar masuk ke dalam gamenya, mereka tuh benar-benar menghayati, dan mereka benar-benar gimana ya, game ini untuk belajar. Itu kata mereka ya, mindset mereka itu game ini tinggi. Kenapa kami bisa excited di sini? Karena kami sadar game ini untuk belajar, serius dalam memainkan game ini sama dengan serius belajar. Jadi katanya semua acara itu seharusnya diginiin, dan itu mengubah mindset aku banget, Kak. Jadi sekarang sejak aku balik dari sana lah, itu semua acara entah itu webinar atau gimana, aku berusaha untuk on cam, aku berusaha untuk seenggaknya ngomong sekali gitu, karena menurut aku itu budaya yang harusnya memang kita terapin di sini gitu. Karena orang Indonesia itu di zaman sekarang kalau aku lihat ya, ini berdasarkan aku lihat, mereka itu seneng banget ngasih kritikan, tapi mereka nggak mau bersuara pas dibutuhkan, pas diskusinya mereka nggak mau bersuara, mereka nggak tahu solusinya apa, tapi mereka cuma bisa ngejudge. Jadi itu adalah salah satu mungkin hal yang bisa kita apply di sini, dan ya itu budaya yang keren banget. Dan karena permainannya tadi pecah, sampai sekarang aku masih ada niatan kayak kapan ya aku bisa bikin kayak ginian di Indonesia, biar orang-orang Indonesia tuh tahu peran mereka di demokrasi itu gimana sih gitu. Jadi di situ kesimpulannya waktu itu ya AI itu nggak bakal bisa gantiin manusia selama manusianya itu sadar kalau mereka itu nggak bisa diperbudak sama AI-nya tadi gitu. Jadi ya itu mereka benar-benar pecah, benar-benar mainin rules-nya. Bahkan ada yang berperan sebagai jurnalis, jadi mereka tuh ngeprint koran, beneran di print gitu loh, Hara. Jadi mereka kayak tiap ada hari pertama orangnya ngebaca berita, langsung mereka demo. Kenapa demo? Ya jadi kalau di zaman sekarang kan orang Indonesia itu kan kebanyakan ada yang ikut-ikutan demo tapi nggak tahu esensinya apa. Dan di situ for the first time abang nganggap itulah demo yang benar-benar ada urgensinya. Karena selama ini abang nganggap kayak orang-orang demo itu lebih baik kita kayak ngobrol langsung, nggak didengar juga gitu. Tapi pas di sana aku melihat kayak oh ini ya esensi demo itu ya gitu. Itu for the first time aku sadar demo itu loh fungsinya gitu. Jadi
Ya mungkin kedepannya jadinya dengan ikutan program itu aku jadi lebih yakin lah gitu, jadi lebih punya kesadaran akan privilege-privilege yang seharusnya kita dapatkan, semua kayak apa ya, hak yang kita dapatkan sebagai suatu warga negara gitu sih. Itu budaya-budaya tadi itu benar-benar mengubah semuanya, ilmu-ilmunya juga masuk gara-gara ya budaya yang gue sebutin tadi. Itu keren banget, budaya belajarnya lah itu sih. Tapi dari semua perbedaan yang dirasakan tadi, kira-kira ada gak ya tantangan yang paling besar yang dirasakan waktu itu? Apalagi kan persiapan dan perjalanan untuk mencapai pengalaman seperti itu kan udah pastinya nggak mulus ya. Ada tantangannya dan gimana sih cara abang-abang sekalian adaptasi dan berusaha untuk keluar dari tantangan itu tadi. Mungkin dari Bang Deddy. Silakan, lanjutkan dulu. Oh oke. Jadi kalau aku sendiri harapkan untuk persiapan ya, tantangan untuk menghadapi tantangan tadi itu yang pasti bersyukurnya aku sebelum aku pergi ke Hungaria itu kami ada dikasih pelatihan sebanyak 4 bulan tapi online gitu, jadi kami ketemunya online bareng teman-teman, dan di situ aku sadar kalau itu tuh adalah satu hal yang bikin aku juga excited untuk ketemu orang asli itu gimana sih selama ini aku belajar dengan mereka. Aku jadi lebih excited dan di situ juga membuat aku terbiasa. Jadi menurut aku dari semua rangkaian acara yang udah aku ikutin itu aku punya pandangan kalau misalnya yang bikin aku berani itu adalah latihan. Ya kalau di aku tadi, di kasusnya aku tadi tuh latihannya udah di-provide sama mereka gitu. Mereka yang nge-provide selama 4 bulan tadi kan. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat itu, ya kita coba latihan sendiri gitu. Gimana caranya biar kita terbiasa, entah itu mulai dari start ngomong bahasa Inggris. Jadi jujur aja 4 bulan itu tuh adalah waktu yang aku gunakan untuk prepare lebih sering ngomong bahasa Inggris. Jadi lebih pas aja ngomongnya. Terus juga kayak bisa langsung respon pas mereka nanyain aku gitu. Jadi jujur aja kalau sebelum itu aku masih perlu mikir dulu, agak butuh jeda 5 detik untuk menjawab gitu, karena aku bingung nanti aku salah ngomong atau gimana. Tapi gara-gara pembiasaan tadi, jadi ini kuncinya itu pembiasaan ya teman-teman. Itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan tantangan yang ada di diri aku tadi sih, pembiasaan latihan. Itu dia. Ya, setuju dengan apa yang disampaikan sama Eki tadi. Dan ini menarik juga sebenarnya apa yang disampaikan sebelumnya terkait dengan budaya, karena baru hari Kamis kemarin saya diundang di UIR di kegiatan cultural exchange. Mereka itu ada mahasiswa internasionalnya, ada dari Nigeria, ada dari Jerman, ada dari Uganda, yang tentang itu. Nah, tentang budaya itu kan mungkin kita sering melihatnya itu terlihat dari makanan, dari musik, dari tari-tarian, dan seringkali kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti cultural action itu identiknya dengan hal itu. Padahal ada yang namanya deep culture yang tidak terlihat dari itu. Salah satunya seperti yang Egy sampaikan tadi, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka menyampaikan pendapat, bagaimana ketika mereka engage dengan sebuah kegiatan di dalam konteks formal seperti itu. Dan itu yang banyak yang harus kita pelajari dari hal itu. Salah satu contohnya misalnya ketika kita involve dengan kegiatan, baik itu misalnya di kelas. Kalau mungkin di kelas kita takut sekali untuk bertanya, karena takut salah. Pertama, karena takut diejek, ya. Karena menganggap pertanyaan kita itu nggak penting. Benar. Tapi justru di luar itu adalah hal-hal yang di-encourage untuk dilakukan. Jadi tidak ada stupid questions namanya. Apapun pertanyaan yang kamu ingin tanyakan, ya silakan ditanyakan. Bahkan semuanya ini bisa jadi stereotype, tapi bisa juga ini pengalaman yang berbeda-beda. Nah, tadi Egy juga ngomongin tentang stereotype, ya. Ya, kita bisa cari informasi, kita bisa persiapan. Bahkan kita tidak bisa over generalize, kan? Mungkin kita tahu stereotip orang Eropa tadi mungkin nggak mandi, tapi kita nggak tahu alasan kenapa, atau di konteks mana, atau di waktu kapan mereka yang seperti itu. Benar. Setelah kita involve langsung dengan orangnya, baru kita, oh karena ini toh. Karena kan mandi di winter kan dingin. Benar. Dan kita tidak banyak kegiatan misalnya. Ngapain kita mandi dengan dingin-dingin? Nggak keringatan itu. Nah itu ya, nggak keringatan, nggak capek-capek, nggak melakukan banyak hal, sehingga nggak perlu mandi gitu. Tapi ketika di musim panas, ya kita banyak melakukan aktivitas di luar, ya tentu kita butuh mandi gitu. Mungkin hal-hal seperti itu, informasi seperti itu yang kita belum tahu, sehingga membentuk sebuah stereotip gitu ya. Nah itu dia, jadi persiapan wajib, nggak bisa enggak ketika kita ingin masuk kepada sebuah hal yang baru. Tentunya kita cari informasi sebanyak-banyaknya, lakukan research ini bisa saja dari internet misalnya, atau bisa melalui komunitas-komunitas tertentu yang sudah pernah mengalami hal itu misalnya. Nah,
Inilah penting sebagai peran dari misalnya organisasi tertentu atau organisasi senior yang bisa kita manfaatkan untuk sharing cerita tentang hal itu sebelum kita sendiri yang mengalaminya. Seperti itu kan. Tadi kita udah bahas soal tantangannya yang dirasakan oleh Bang Deddy dan juga Bang Egy selama mengikuti program internasional tadi seperti apa, terus juga adaptasinya seperti apa, cara-caranya apa sih yang perlu kita siapkan untuk menghadapi tantangan seperti itu. Nah, setelahnya apa sih sebenarnya keterampilan atau skill yang betul-betul harus kita punya untuk bisa survive di situasi seperti itu? Menurut saya adaptability itu kemampuan kita untuk beradaptasi. Jangan sampai misalnya let's say kita sudah prepare, kita sudah denial, oh kok kayak gini ya gitu ya. Padahal yang nggak bisa dipungkiri setiap orang di ibaratnya dalam suatu komunitas atau satu negara punya cara mereka masing-masing gitu, punya karakter mereka masing-masing, tidak bisa di overgeneralize. Dan ketika tidak sesuai dengan itu, ya maka kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, itu kemampuan beradaptasi dengan cepat yang butuh betul-betul dilatih dan dipersiapkan. Sederhananya seperti itu. Kalau menurut aku sendiri ya ada, ya sebenarnya banyak ya. Kalau bisa semuanya. Tapi kalau mungkin menurut aku yang esensial, itu yang nomor satu di aku adalah curiosity, keingintahuan. Banyak orang yang nanyain aku, Gi, kok bisa sih kamu itu benar-benar banyak kegiatannya gitu dan nggak bosan-bosannya, karena aku pengen tahu apa rasanya ya kegiatan ini, apa ya nanti jadinya kalau misalnya aku buat ini, dan termasuk kegiatan yang kayak tadi yang keluar negeri. Banyak orang, ibu aku bahkan sering nanyain, kemarin itu nekat atau gimana sih gitu, karena ibu aku sendiri nggak yakin kalau aku tuh bisa ke sana sendiri tanpa ada, ya kalau ibuku mungkin mikirnya kayak gini ya, kalau aku ditemenin sama orang yang udah pernah ke sana, ya itu make sense, ini aku sendiri loh kesananya gitu, dan aku perginya travelingnya mulai dari bikin visanya, bahkan itu aku belajar bikin visa sendiri karena aku curious, gimana ya cara bikin visa itu ya, itu aku malah excited, bukannya mikir, kalau orang kan banyak mikir aduh ribet, aduh capek, tapi kalau aku mikirnya gimana ya bentuk bikin visa itu, visa tuh gimana bentuknya nanti, ya aku nanti bakal ngapain aja ya, dan itu adalah salah satu poin yang penting menurut aku. Terus nomor dua tentunya komunikasi ini nggak apa ya, nggak terbatas di bahasa Inggris aja maksudnya, tapi memang komunikasi kita udah biasa ngomong di publik itu bisa nambah confidence kita gitu pas ngomong, terus kita jadinya punya apa ya, punya motivasi sendiri kalau everything will be alright gitu. Intinya kalau kita bisa komunikasi, karena yang jadi apa ya, kalau kan kebanyakan orang itu ya yang bilang ya aku orangnya introvert ya, walaupun sih kebanyakan orang Indonesia tuh masih salah mengartikan introvert dan extrovert ya sebenarnya gitu kan. Jadi introvert itu orang yang dapatin energinya dari pada saat dia sendiri pas dia me time gitu kan. Kalau extrovert itu orang yang dapat energinya dari interaksi bersama dengan orang lain gitu. Nah, jadi lagi-lagi orang yang menganggap dirinya sebagai introvert, ya walaupun aku nggak tahu sebenarnya introvert atau enggak, karena mereka miskonsep biasanya. Nah, itu kebanyakan membatasi diri karena mereka itu sebenarnya nggak pede pas komunikasi sama orangnya gitu. Dan ya bahasa Inggris itu jadi apa ya, bisa dibilang ya, jadi couple-nya gitu. Jadi kalau komunikasi udah bagus, bahasa Inggris itu adalah bentuk komunikasi lainnya gitu. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan cara yang tadi, tapi bahasanya beda gitu. Jadi ya menurut aku itu 3 yang esensial, keingintahuan, dan yang pasti adaptability itu tuh wajib ya teman-teman ya. Jadi kan udah di-mention, dia nggak perlu mention ulang, adaptability itu wajib banget ya, karena kalau kalian nggak bisa membiasakan diri ya kalian nanti stres sendiri gitu di sana. Kayak contohnya temen aku waktu itu ke Singapura, dia biasa makan permen karet. Waktu kesana kan nggak dibolehin ya, nggak ada permen karet, nggak ada apa, dan dia memang nggak perokok atau gimana, cuman dia langsung stres sendiri katanya. Ini di sini emang sih bagus daripada Indo, negaranya lebih maju, tapi aku kayak kok stres ya gitu. Kok gini ya, mungkin kamu belum adapt dengan di situ gitu, budayanya belum kebiasa ya, namanya baru seminggu gitu kan, kita nggak bisa langsung berubah jadi orang yang berbeda, karena kita manusia itu juga dibentuk sama budaya kita gitu kan, dibentuk sama pola asuh yang beda-beda mungkin tiap negara. Jadi ya itu mungkin poin-poin yang dari aku yang penting untuk disiapin syarat untuk bisa go. Ngomong-ngomong soal komunikasi tadi, kan kita butuh bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Inggris. Apa sih tipsnya atau gimana sih cara mulai belajar bahasa Inggris? Kalau dari pengalaman Bang Egy sendiri selama ini kayak gimana sih cara belajar bahasa Inggrisnya? Oke, first of all, aku mau mention dulu ya teman-teman. Jadi kan
Kalau aku bahasa Inggrisnya emang dari dulu kebanyakan dapatnya itu tereksposnya itu dari apa ya? Dari nonton film, terus juga baca-baca gitu kan, baca-baca. Walaupun dulunya aku masih masih perlu translate gitu loh, ini baca. Tapi ya lagi-lagi tuh curiosity. Kita bisa maju, kita bisa berkembang itu ya karena keingintahuan tadi gitu. Ada motivasi seenggaknya terbuka keingintahuan tadi ya, walaupun mungkin itu bakal habis langsung kan apanya, tapi ya selagi kita masih pengen tahu tentang suatu hal kita bakal nebus. Nah, salah satunya tadi aku caranya tuh ya dengan nonton film tadi. Aku pengen tahu gimana rasanya nonton film tanpa subtitle. Ternyata itu wah banget. Jadi aku dulu kan sering nonton film tuh di TV ada subtitlenya gitu kan. Jadi first time aku buka di laptop, aku coba matiin subtitlenya. Wah, filmnya enak. Terus aku jadinya fokus ke apa ya namanya listening gitu kan dari filmnya. Dan itu aku mulai kebiasaannya dari situ. Hara. Terus juga ada beberapa juga mindset yang aku tanemin kalau kita di Indonesia itu memang eh kayak mana ya? Tidak bisa kita pastikan kita langsung bisa bahasa Inggrisnya itu benar-benar expert karena memang kita satu lahir dengan minimal dua bahasa, bahasa daerah satu, bahasa Indo satu. Dan kata orang-orang yang di Eropa kemarin waktu aku kesana, mereka nanyakan aku bisa bahasa apa aja. Ya bahasa kalau kalian ya bahasa daerah masuk kah? Iya wajib katanya. Bahkan yang dialek-dialek itu wajib. Oh kalau aku hitung-hitung sih aku bisanya 5. Mereka langsung kaget katanya, lah serius itu udah masuk Inggris berarti 6 gitu. Jadi karena ya satu bahasa dari ibu, bahasa dari ayah, bahasa dari tempat kita lahir, bahasa Indo. Terus bahasa-bahasa yang kita dapat dari teman-teman kita kan banyak di Indonesia kan multikultural. Jadi itu perlu kita tanemin mindsetnya. Kalau kita itu jangankan bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang tadi banyak aja bisa, tapi memang yang kita butuhkan lagi adalah kebiasaan. Jadi ya aku mulai dengan membiasakannya lewat hal-hal yang aku senangin, film, musik, game, dan lain-lain sebagainya. Dengan mindset tadi itulah aku bisa terus belajar gitu bahasa Inggris. Walaupun sampai saat ini, sampai detik ini, aku nggak bisa yang namanya proper English. Apalagi kalau misalnya essay, itu aku masih butuh bantuan orang untuk bisa ngurusin. But at least aku bisa ngomong sama orang yang nggak bisa bahasa Indo tapi mereka bisa bahasa Inggris dengan lancar, dengan tanpa ada miskom sedikit pun. Itu aja udah menurut aku udah salah satu hal yang bisa aku apresiasi ke diri aku sendiri gitu kayak ini udah sejauh ini loh. Nah besok berarti next stepnya apa? Ya bisa nulis dengan lebih benar gitu tanpa mungkin ChatGPT atau gimana gitu. Jadi step kecil yang harus kita mulai lakukan itu adalah membiasakan diri, mengelilingi diri kita itu dengan bahasa yang ingin kita pelajarin. Benar. Mulai dari sesimpel ganti pengaturan, betul, settingan apa jadi bahasa Inggris. Terus mulai dengerin musiknya pakai bahasa Inggris mungkin. Benar. Terus juga misalkan Twitter atau Instagram mulai follow-follow yang menggunakan caption bahasa Inggris itu menurut aku juga salah satu step kecil yang membiasakan diri kita untuk bisa baca bahasa Inggris, terus juga melatih listening kita juga gitu. Nah mungkin kalau dari Bang Didi sendiri kan sebagai pengajar bahasa Inggris juga gitu, apa sih kayak kesalahan mungkin yang sering dilakukan pemula atau kita ini dalam belajar bahasa Inggris dan apa sih sebenarnya kuncinya untuk bisa lebih efektif lagi dalam mempelajari bahasa Inggris tadi? Oke, interesting. Kata kuncinya itu adalah sering sekali saya temukan pembelajar bahasa Inggris itu pengen semuanya itu instan. Padahal untuk mendapatkan atau istilahnya proficient di dalam suatu hal kita memang butuh proses. Dan proses itu takes time. Dan kita itu nggak terbiasa dengan hal seperti itu karena bisa saja faktornya adalah dengan misalnya perkembangan teknologi semuanya itu serba instan, kita pengen semuanya cepat selesai, cepat dapat ya. Bahkan ada salah satu case di mana saya mengajar IELTS untuk dosen, dia pengen cuma 5 pertemuan pengen dapat skor yang baik gitu. Which is I would say almost to impossible gitu ya. Nah, sebenarnya udah disampaikan kita dengan cukup jelas dan poinnya sama sebenarnya. Selalu mulai dengan hal-hal yang kita senangi. Nggak bisa enggak. Kalau kita melakukan hal yang kita nggak suka, otomatis kita nggak masuk. Jadi pastikan dulu kita suka dengan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, suka ini kan tergantung preferensi masing-masing. Dan itu sebenarnya adalah salah satu hal yang juga menjadi self-critic saya. Saya harus tahu tentang misalnya student saya sukanya apa, supaya saya bisa menyiapkan materi yang bisa sesuai dengan atau relevan dengan murid ini tadi, supaya mereka proses belajar itu bisa lebih engaging dan enjoyable.
Karena memang nggak bisa dipaksakan kalau kita misalnya Hara sukanya mendengarkan, tapi saya ngasihnya itu teks-teks yang misalnya akademis atau teks-teks yang berat-berat berkaitan dengan politik misalnya, pasti nggak enjoy dan akhirnya nggak dapat. Dan setiap orang punya cara belajar yang masing-masing dan itu yang harus disesuaikan. Berkaitan dengan curiosity juga tadi, itu memang nggak bisa dipungkiri. Kalau kita tidak memiliki curiosity, ya kita nggak akan belajar. Dan seringkali rasa ingin tahu itu seringnya di discourage, dimatikan. Ini bisa saja salah satu berkaitan dengan kebudayaan ya. Di kelas-kelas kita, di bangku-bangku perkuliahan misalnya, kita masih belum memiliki sifat kritis. Berpikir kritis itu masih bisa saja atau mungkin sering dianggap sebuah hal yang tidak sopan, bisa saja seperti itu. Misalnya ada dosen yang tidak ingin dipertanyakan nilainya, kenapa saya dapat ini Bu? Gitu ya. Relate ya. Kenapa saya dapat ini? Gitu ya. Padahal itu kan hak dari mahasiswanya pengen tahu kenapa dia mendapatkan demikian. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang bisa menjadi yang membuat mahasiswa ini takut untuk menyampaikan pendapat mereka. Mereka tidak secure, tidak merasa aman di dalam lingkungan kelas. Padahal kelas-kelas kita harusnya atau ruang belajar kita itu harus di-encourage untuk banyak yang berpikir kritis. Kadang ada miskonsepsi kalau orang berpikir kritis itu nggak sopan. Padahal justru itu yang harus dikembangkan lagi. Ya, seperti itu Tara. Sederhananya. Jadi mendengar dari penjelasan Bang Dedi tadi, kita kan masih berada di lingkungan seperti itu, masih berada di dalam lingkungan kelas yang membuat kita discourage untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa bertanya, karena memang kenyataannya kita bakal dijudge sama dosen, sama guru, dan sama teman juga. Jadi gimana sih caranya supaya bisa tetap memiliki sikap kritis itu tadi gitu di dalam lingkungan yang tidak suportif itu tadi? Ya, baik. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa ini perlu dilakukan dan memang butuh effort secara kolektif. Collective action atau collective effort namanya. Yes, tidak bisa dipungkiri kita akan berhubungan dengan orang-orang dari beda generasi, beda cara pandangnya, beda persepsinya, tapi usahakan ini bukan menjadi penghalang kita untuk tetap menyampaikan pikiran kita. Nah, untuk itu kita harus upayakan ketika menyampaikan pikiran tersebut atau hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang orang lain sampaikan, kita tetap menyampaikan itu dengan baik, dengan satu, dengan komunikasi yang efektif juga, sehingga tidak ada misconception atau miscommunication di situ. Dan ini memang perlu di-develop. Misalnya ini bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri, di organisasi kita sendiri, atau di kelas kita sendiri. Dan itu memang butuh collective effort. Usaha kita bersama-sama untuk membentuk budaya. Budaya ini kan dibentuk dari habit kita masing-masing. Budaya itu kan terbentuk dari apa yang kita lakukan secara bersama-sama, apa value yang kita share secara bersama-sama, dan itu akan diturunkan generasi ke generasi. Kalau kita tidak melakukan disrupsi sekarang, maka akan semakin gitu-gitu aja budaya kita. Kalau kita tidak mulai aktif di kelas, maka ya kelas kita akan seperti gitu-gitu aja. Hanya menerima informasi tanpa ada timbal baliknya atau two-way communication-nya. Nah, itu memang harus dimulai. Harus ada yang mendobrak itu mendobrak kebiasaan yang seperti itu. So, we have to start from ourselves. Yes, pasti. Masih berkaitan dengan bahasa Inggris tadi, kira-kira ada gak komunitas atau platform yang selama ini mendukung, yang membantu dalam persiapan belajar ini tadi, belajar bahasa Inggris? Mungkin dari Bang Igi? Oke, kalau aku sendiri sejak pulang dari Hungaria itu tambah banyak cara. Jadi kalau sebelumnya itu aku nggak banyak komunitas, biasanya aku belajarnya sendiri. Terus aku ya lagi-lagi pakai metode yang aku tadi kan, aku udah sempat mention, aku lakukan semuanya pakai hal-hal yang aku suka, film dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk komunitas, sekarang aku punya agaknya 5 komunitas yang memang merekanya itu nggak ngomongnya kayak, oh ini komunitas bahasa Inggris, no. Tapi mereka itu adalah komunitas internasional yang bergerak di bidang yang aku juga suka. Satu, ada namanya Intercultural Network. Jadi di situ aku belajar untuk mengenal budaya negara-negara lain. Jadi kebanyakan situ teman-teman aku dari Afrika. Ya Afrika, bayangin ya, kita kan kalau ngomongin luar negeri kebanyakan kepikirnya Eropa atau mungkin Asia, di Jepang, Korea dan lain sebagainya. Tapi ini aku kayak, ya aku coba cari yang beda. Nih ada Afrika, India di situ juga ada. Terus ada teman-teman dari Eropa juga tadi yang juga ikutan
sejak dari ASEAN karena mereka ngundang aku gitu kan, jadi ikutannya gini. Dan di situ kan bahasa yang dipakai bahasa Inggris tuh Ara. Secara nggak langsung, pas aku ikutan kegiatan dengan mereka itu kan aku dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya, untuk bisa dimengerti. Dan yang bikin aku enjoy di sana itu adalah karena aku nge-share budaya Indonesia, dimana aku seneng banget ceritain kayak kalau aku di Indo tuh aku gini loh. Misalnya kayak kemarin tuh aku ceritain di Indonesia bulan Ramadan itu ada yang namanya bazar Ramadan, dan mereka itu kayak, oh ternyata Muslim itu nggak semenakutkan itu ya, malah ya gini, malah ya gitu gitu. Mereka banyak aha moments-nya gitu. Dan aku juga dapetin hal yang sama dari mereka. Dan untuk beberapa pengucapan aku juga jadi belajar. Oh ternyata selama ini aku ngomong entrepreneur itu salah gitu. Mereka agak ngomongin entrepreneur gitu. Aku mikir, oh ternyata kayak gitu yang ngomongin. Dan aku lama-lama nyobain kayak at least aku nggak ngulangin kesalahan yang sama. Aku coba untuk improve dari waktu ke waktu. Dan itu kalau terjadinya secara berulang gitu kan Ara, ya aku jadi tambah yakin kalau ini bahasa Inggrisku bakal di-improve ke depannya gitu. At least aku bisa pakai kata-kata yang kemarinnya aku nggak pernah dengar gitu. Misalnya kayak ada kata-kata yang advance yang baru aku dengar dari mereka. Oh, ini kayaknya aku bisa pakai deh. Tapi kemarin apa ya konteksnya pas aku cobain ya, walaupun mungkin itu belum tepat penggunaannya, tapi seenggaknya dari apa ya namanya? Dari paparan-paparan dari komunitas tadi itu bikin aku mencoba hal baru. Lagi-lagi tuh itu tadi keingintahuannya aku itu bikin aku pengen terus maju. Dan ada juga beberapa komunitas yang lainnya, tapi mungkin ada komunitas lokal juga lain aku juga diriin, namanya Word Workshops. Itu program lead others-nya aku waktu itu, mungkin Hara juga sempat ikutan. Di situ kami coba untuk bikin apa ya namanya ya Mas ya, kalau mungkin Mas Dedi punya waktu lah, mungkin next time kita bisa ada sesinya bareng Mas. Jadi itu adalah sebuah komunitas yang kami buat karena kami sadar kalau di Riau sendiri lah contohnya, apalagi di lingkungan Undri itu sendiri, itu masih banyak yang namanya diskriminasi sama orang yang pengen belajar bahasa Inggris. Misalnya mereka dibilang so Inggris, terus mereka ada yang grammar police juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang membuat lingkungannya itu menjadi lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar bahasa Inggris. Dan kami nyediain itu. Ya walaupun mungkin komunitas ini lagi-lagi sekarang lagi stagnan, lagi nggak ada kegiatan yang banyak ya karena anggota-anggotanya sibuk semua gitu kan. Tapi itu adalah salah satu komunitas yang jadi penolong aku juga. Karena di situ peran aku bukan lagi jadi orang yang belajar, tapi juga ada ngajarnya gitu. Walaupun lagi-lagi pas aku ngajar itu aku juga belajar sebenarnya gitu, tapi ada peran tambahan yang membuatku harus terdorong. Aku di sini ngajar, aku nggak boleh yang namanya ngajar hal yang salah ke orang lain. Ada dorongan yang membuat aku seenggaknya punya motivasi untuk bisa belajar bahasa Inggris itu lebih jauh lagi gitu. Jadi itulah beberapa contoh komunitas yang aku punya sejauh ini. Ya, yang lain-lain paling komunitas-komunitas kayak mungkin kalian yang suka yang suka baca-baca Wattpad bahasa Inggris misalnya, kan ada komen-komen gitu ya di bawahnya gitu kan. Ya kan ikutan komen aja, komen bahasa Inggris gitu kan, ya lama-lama kalian bakal nge-spot beberapa hal yang mungkin memang sih kalau komunitas kayak gitu itu bakal ngajarin kita bahasa-bahasa yang tipenya slang, bukan bahasa yang proper, tapi itu juga berguna at least. Maksudnya kita jadi paham lah seenggaknya bahasa-bahasa yang mereka gunakan, karena perlu diingat juga nggak Indonesia aja yang punya bahasa gaul, tapi orang-orang luar itu juga punya bahasa gaul yang tiap harinya pasti nambah beberapa kata gitu. Kayak di zaman sekarang contohnya aku nggak tahu awalnya arti sigma itu apa, terus juga kayak apalagi ya aku nggak tahu awalnya itu apa, tapi gara-gara aku bacain komen-komen IG contohnya itu ya, cuman aku nggak membuka IG yang biasanya, aku nggak ikutan komen kalau misalnya itu nggak terlalu ini, cuman beberapa part itu aku melihat komen-komen yang bahasa Inggris itu, dan aku belajar dari situ, dan aku itu ternyata karisma asalnya, oh gitu. Jadi lama-lama komunitas-komunitas tadi yang baik itu secara komunitasnya itu dalam artian memang berbentuk komunitas, dan satunya lagi itu komunitas global yang sebenarnya kita nggak sadar itu komunitas. Misalnya kayak sosial media itu termasuk sebenarnya, cuman memang tidak tercentralized dan juga tidak terorganisir aja kan, nggak fokus ke satu hal aja. Itu adalah hal yang membantu aku selama ini belajar bahasa Inggris. Yes, ada sebenarnya kita udah sangat-sangat terbantu dengan perkembangan teknologi ya. Kita tidak terbatas
dengan local community saja, tapi kita sudah menjadi bagian yang namanya global communities. Jadi jangan sampai kita hanya mikirin local community saja dalam hal untuk belajar. Padahal opportunities itu sudah sangat terbuka luas. Tinggal kita lagi mau memilih dan memilahnya. Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan materi belajar, salah satu yang selalu saya rekomendasikan kepada student saya untuk improve, misalnya speaking, itu adalah salah satu website namanya Episoden. Kalau teman-teman familiar, coba cari nanti Episoden namanya. Di situ kita bisa latihan satu persatu ngomongnya dengan orang dari berbagai negara, dan prosesinya itu nggak panjang, sekitar 7 menit. Dan dia menyediakan topik-topik tertentu, misalnya tentang food, tentang people, tentang local culture, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa bikin network yang baru dengan orang-orang yang baru, dan juga sekaligus improve, memang khusus untuk improve speaking kita, ya. Tapi hati-hati juga dalam hal bikin community. Karena cara kita berbicara itu sedikit banyaknya dan seringnya banyak itu dipengaruhi dari teman-teman kita di dalam komunitas itu sendiri. Misalnya gini, saya ada satu student yang dia itu kerja di sebuah multinational company dengan orang-orang dari Singapura. Nah, karena dia teman-teman ngomongnya itu orang Singapura, bahasanya jadi bahasa Inggris. Sehingga muncullah ketika latihan speaking IELTS, muncullah lah, dan cara dia ngomong itu dialeknya seperti Inggris, dan which is bukan yang standard type, ya. Nah, itu artinya harus betul-betul juga selektif dalam memilih komunitas, karena ya kita diajarin ya, kita itu lihat dengan siapa kita berteman gitu kan. Kan memang saling membentuk, kita saling mempengaruhi dengan rekan-rekan di sebuah komunitas. Jadi pilih komunitas yang betul-betul punya misi yang sama, ya. Nah, udah baik sekali sebenarnya. Lagi sama sekarang kita dengan bisa sangat mudah menemukan di Instagram, Yes, benar. TikTok, di Twitter, kayak hampir kita bisa dengan mudah menemukan ya banyak sekali organisasi yang berbasis bahasa Inggris yang bisa membantu kita. Yes, tapi lagi-lagi itu harus betul-betul pintar untuk memilih dan memilahnya. Karena dengan banyaknya informasi, banyaknya komunitas, ya bisa saja mungkin value-nya berbeda-beda. Tinggal kita memilih. Jadi setelah semuanya yang kita bicarakan, mulai dari motivasi, tantangan, adaptasi, masalahnya juga, semua base dari percakapan kita tadi ini kan adalah beasiswa. Kalau dari Bang Diri sendiri, persiapannya untuk mendapatkan LPDP ini ada nggak tips khususnya? Pertama, kalau saya diminta untuk share beasiswa, hal yang pertama kali saya selalu tekankan itu pastikan tidak dapat restu orang tua. Itu non-negotiable. Apalagi perempuan. Perempuan kadang-kadang dia punya mimpi pengen kuliah ke luar negeri, tapi mungkin dari orang tuanya khawatir, ya, khawatir misalnya akan terjadi apa-apa. Jadi memang restu orang tua itu wajib kita dapatkan dari awal, karena itu penting sekali. Selalu saya tekankan pertama kali pastikan kita komunikasikan dengan orang tua, karena kalau kita melakukan sesuatu hal yang tanpa restu orang tua gitu, kita sendiri akan kesulitan gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, luruskan dulu nih, kasih penjelasan. Kalau mungkin kita belum bisa menyampaikannya dengan baik, mungkin bisa minta bantuan dari keluarga kita yang lain atau guru kita supaya bisa kita luruskan. Baru kemudian melakukan research. Research ini artinya cari informasi sebanyak-banyaknya. Kita nggak ada alasan lagi untuk nggak tahu tentang misalnya persyaratan program yang diikuti, persyaratan tentang beasiswa LPDP misalnya, karena ini bukan pertama kali dilakukan, dan informasi itu udah jelas sekali disampaikan di website LPDP misalnya. Ini sudah sangat rinci, tinggal kita lagi malas membaca atau tidak. Nah, kemudian sering juga menjadi problem itu adalah banyak yang informasi tadi, banyak yang mikir itu adalah katanya LPDP-nya harus ini, katanya ini harus ini syaratnya. Nah, asumsi itu yang kadang-kadang membuat misinformation. Jadi jangan sampai kita ketika ikuti sebuah program seleksi, informasi itu salah, ya. Cari dari sumber yang betul-betul jelas, baru kemudian kita persiapkan semua yang diinginkan, yang mudah-mudahan kalau persiapan kita baik, hasilnya juga baik. Saya selalu percaya bahwa keberuntungan itu adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan.
Persiapan keberuntungan itu adalah persiapan ketika bertemu dengan kesempatan. Kalau ada kesempatan tapi kita nggak siap, ya kita nggak beruntung. Gitu juga. Kalau kita siap tapi ada kesempatannya, ya nggak ada juga gitu. Nah itu dia. Jadi persiapan itu bisa saja sedini mungkin. Nah, kalau teman-teman misalnya di semester 2 itu bukan terlalu awal untuk mempersiapkan untuk S2 gitu. Jadi justru itu hal yang bisa banyak sekali yang bisa kita persiapkan dari semester 2 misalnya. Baik itu misalnya involve dengan berbagai kegiatan, ikut kegiatan misalnya seminar, penelitian dan seterusnya, ya. Jadi itu poin. Terakhir banget nih sebelum kita tutup. Aku pengen dengar dong dari Bang Egy dan juga Bang Dedi, apa sih pesan yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman, terutama para Gen Z di luar sana yang masih ragu buat melangkah lebih jauh? Silakan. Ki. Aku sendiri gitu ya sebenarnya. Keraguan untuk melangkah lebih jauh itu biasanya dia datang dari ini ya, dari banyak faktor. Nggak hanya, jadi kebanyakan orang kan ada yang menganggap kalau orang-orang yang nggak pede itu orang-orang yang ya memang dari sananya memang orang yang nggak pede, padahal bisa jadi mereka itu punya pengalaman pahit yang kitanya nggak ngerti gitu. Tapi kalau teman-teman jadiin itu alasan untuk berhenti, ya teman-teman bakal berhenti. Lagi-lagi aku udah mention di awal kalau manusia itu dibentuk dari pola pikirnya gitu ya. Nah, jadi ayo teman-teman semuanya gitu kan, walaupun mungkin kita nggak bisa sampai ke level yang mungkin bisa dibilang nggak usah level lah, maksudnya kan kayak hidup itu bukan balapan gitu kan, tibanya kan tiap orang bisa maju bisa mundur. Kalau emang butuh mundur ya mundur, nggak masalah gitu. Cuman ingat aja yang manusia itu bakal gimana ya, bisa dibilang ya, manusia itu dianggap gagal kalau dia nyerah gitu banyak. Maju boleh, mundur boleh, berhenti juga boleh, tapi mereka jangan nyerah. Selama mereka nggak nyerah, mundur untuk maju lebih jauh lagi. Misalnya kayak orang pelari bisa kan set stop itu agak ke belakang dulu ya gitu, terus maju. Dan itu juga perlu ditekankan sama orang-orang kebanyakan, kalau apapun yang mereka lakukan itu, hal sekecil apapun itu pasti ada efek untuk dirinya gitu. Jadi contohnya tadi udah Mas Dedi sebutin ya, dari semester 2 itu udah jadi waktu yang tepat untuk mempersiapkan segalanya. Contohnya nih, kalau teman-teman yang pantau scholars itu kebanyakan sebenarnya kalian udah melakukan hal itu loh gitu. Kalian itu udah dapet yang namanya pelatihan-pelatihan kayak lead self, lead others gitu kan ya Hara ya. Dan itu adalah privilege sebenarnya yang harus dimanfaatin. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak jadi bagian dari Talent Scholar sendiri, itu bisa dimanfaatin untuk mulai benahi diri. Kalau memang kalian tahu kalian nggak pede, kalian itu nggak bisa bahasa Inggris, ya udah belajar bahasa Inggrisnya gitu. Kalau misalnya kalian belum ready dari misalnya segi pendanaan, mulai nabung. Kalaupun memang nanti di di momen yang tepatnya itu uangnya belum kekumpul, kita masih bisa cari hal-hal lain. Seenggaknya uang tadi itu bisa dimanfaatkan buat hal yang lain yang mereka itu gak ada hal yang sia-sia lah yang dipersiapkan gitu. Jadi orang Indonesia pun kebanyakan ini belum saatnya nih kalian untuk mikirin hal sejauh itu. Misalnya kayak adik-adik ya nanyain, bang skripsi itu susah atau enggak deh, masih semester 1, belum saatnya untuk bikin skripsi. Itu sebenarnya adalah mindset yang kurang bagus ya teman-teman ya, karena ya apa salahnya kalau mereka itu kepo. Kalau emang mereka itu kepo dari awal, mereka udah dapat data yang bagus dari awal gitu. Ini contoh doang ya, karena ya memang nggak terkait dengan beasiswa tadi, tapi misalnya mereka udah dapat data dari awal, mereka udah menguasai materinya dari awal, dari semester yang mereka itu udah pengen tahu tentang hal itu, pas mereka ketemu dengan pas mereka itu momennya udah bikin skripsi, mereka itu bakal sangat bagus hasilnya gitu. Itu juga berlaku untuk yang beasiswa tadi gitu. Kalau mereka yang udah persiapan dari jauh, ya itu bakal siap. Dan lagi-lagi yang bikin mereka itu, kalian yang Gen Z, aku juga bahkan Gen Z, biasanya itu nggak punya nggak punya kepercayaan diri untuk bisa mulai itu, ya lagi-lagi satu hal tadi, yaitu adalah punya pemikiran kalau kalian tuh gak bisa ya. Pokoknya kalian harus mikir mestakum lah. Kalau kalian yakin, mungkin ini apa ya namanya, quotes dari Yohanes Surya. Nama ada bukunya, dia fisikawan gitu kan ya. Dia itu bilang kalau manusia itu yakin dia itu bisa,
yakin kalau memang semuanya itu bakal benar-benar benar-benar bakal work out gitu. Alam semesta tuh bakal ikutan support dia, dan ada filmnya juga, dan itu salah satu film yang menginspirasi aku. Terlebih waktu itu aku ikutan lomba-lomba Olimpiade, itu sangat inspirasi. Tapi memang benar, pas aku nggak yakin aku bisa, itu langsung down, semangatku langsung gak ada, semuanya langsung hilang. Jadi ya cobalah mulai untuk berbenah sekecil apapun itu, setiap hari 1%, lama-lama ya kalian bisa berkembang jauh berkali-kali lipat dari kalian yang semangat itu sih. Nah, mungkin itu panjangan, tapi ya at least itu konteks dasarnya aku. Nah, sebenarnya apa yang pengen sampaikan juga berkaitan dengan apa yang disampaikan. Aku sangat setuju tadi dengan Egi bilang bahwa kita hidup itu bukan untuk berkompetisi, bukan untuk berkompetisi dengan orang lain lebih tepatnya, tapi berkompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi fokuskan kepada improvement, self improvement kita. Karena kita terjebak melihat standar TikTok, standar Instagram, standar LinkedIn, Kita lebih parah lagi. kita ngerasa jauh ketinggalan gitu ya. Padahal kalau kita bandingkan kita sekarang dengan kita yang beberapa tahun yang lalu, itu banyak sekali improvementnya. Terkadang kita lupa akan hal itu. Jadi fokus kepada menjadi diri kita lebih baik setiap harinya. Karena di Islam kan juga kita diajarkan bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita nggak berubah diri kita sendiri. Jadi kemampuan kita itu adalah untuk merubah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengambil aksi, ya kita nggak akan kemana-mana. Jadi fokus kepada menjadi diri lebih baik setiap hari. Ini sebenarnya lebih kepada diriku sendiri ya. Itu yang utamanya. Undang-undang Khatib. Khatib untuk mengingatkan kepada diri sendiri terlebih dahulu baru kepada jemaat ya. Itu dia. Jadi fokus kepada improving diri kita sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain, supaya kita lebih hidup dengan lebih waras. Benar. Terima kasih Tara. Sangat inspirasi sekali ya obrolan kita ini teman-teman. Gak cuma bikin semangat, tapi juga bikin kita mikir kayak, oh pasti aku juga bisa deh. Kayak abang-abang keren bisa-bisa kayak gini. Nah, dan aku thank you so much buat Bang Egi dan juga Bang Teddy yang sudah kebawa semangat positif dan cerita-cerita keren yang benar-benar inspiratif banget hari ini. Jadi buat teman-teman yang lagi kerasa minder, belum cukup percaya diri atau bingung mulai dari mana, teman-teman harus ingat bahwa mimpi yang besar itu nggak harus ditunggu, tapi mimpi yang besar itu harus kita kejar. Karena kamu tuh nggak harus hebat dulu untuk mulai, tapi kamu harus mulai dulu untuk bisa jadi hebat. Jangan lupa follow podcast Detox dan share episode ini ke teman-teman kamu yang juga butuh dorongan buat ambil langkah pertama. So, selamat ketemu lagi, tetap semangat, terus explore dan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. This is Bahara, signing up from Detox. See you in the next episode and bye-bye!